Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasulnya, taat kepada pemerintah, dengan etos kerja yang kuat yang bersumber dari keyakinannya, melalui kompetisi di dalam kebaikan, kita kembali pembahasan sekarang kepada sumber daripada kebaikan itu sendiri, yaitu Al-Quranul Karim. Oleh sebab itulah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak, pahami, hayati penjelasan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada kitab-kitab Allah. Maksud iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita harus meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar firman Allah yang diturunkan kepada para rasul yang dipilihnya. Adapun pengertian kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril dan menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Mushaf adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berbentuk lembaran-lembaran kertas yang berjilid sebagaimana mushaf Al-Quran saat ini. Pada awalnya, ayat-ayat Al-Quran dihafal dan ditulis pada pelepah-pelepah kurma, daun dan tulang. Proses penyalinan dan pengumpulan lembaran tersebut dilakukan oleh Zaid bin Thabit atas perintah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada 4 macam kitab yang wajib kita yakini, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini merupakan kitab terakhir yang dijamin oleh Allah keasliannya, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang terakhir, yang sifat-sifatnya telah diberitakan dalam kitab-kitab sebelumnya, baik dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, bahkan dalam kitab yang lain juga. Misalnya, dalam kitab agama Hindu, yaitu Kalki Purana dan Bhagat Purana, terdapat nubuat. Kalki Avatar akan dilahirkan di kota Sambal. Ibunya bernama Sumati. Bersama 4 orang temannya akan mengalahkan Kali atau setan atau kebatilan. Dia akan dibantu oleh para malaikat di medan pertempuran Kalki Purana. Ayahnya bernama Wisnu Yash. Dia lahir pada hari ke-12 yang cerah pada pertengahan bulan Madzhab. Kata Sambal berarti rumah, perdamaian dan keamanan. Muhammad lahir di kota Mekah yang dikenal sebagai Darul Aman, yang juga berarti rumah perdamaian dan keamanan. Ibunya bernama Sumati yang berarti lemah lembut dan cerdas. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah yang juga berarti lemah lembut. Ayahnya bernama Vishnu Yas yang berarti hamba Tuhan. Vishnu artinya Tuhan. Ayah Muhammad bernama Abdullah yang berarti juga hamba Allah atau Tuhan. 4 orang temannya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kalki Avatar dibantu oleh para malaikat di medan pertempuran. Ketika perang Badar, Nabi Muhammad dibantu oleh para malaikat. Quran Surat Al-Imran ayat 123 sampai 125. Juga dalam perang Khandaq, Nabi Muhammad dibantu oleh para malaikat.
Quran Surat Al-Ahzab ayat 9. Kalki Avatar lahir pada hari ke-12 bulan Madzhab. Muhammad juga lahir pada hari ke-12, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yaitu sebelum Hijriyah. Jadi kalki Avatar tiada lain adalah Nabi Muhammad SAW, sedangkan kalki Avatar sendiri berarti pembersih dosa yang datang ke dunia. Dalam kitab agama Buddha, yaitu kitab Buddha, Gautama Buddha berkata, "Wahai Nanda, aku bukanlah Buddha yang pertama di dunia, bukan pula yang terakhir. Pada suatu masa akan lahir seorang Buddha di dunia ini yang akan memberikan ajaran tentang kebenaran dan kebatilan. Dia akan menjadi pemimpin dan panutan seluruh umat manusia. Namanya ialah Maitreya." Maitreya artinya yang penyayang. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW, beliau mendapat gelar rahmatan lil alamin, yang artinya yang penyayang untuk alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Selain kitab-kitab tersebut, Allah juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Hal tersebut dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 19. Suhuf tersebut sebanyak 100 suhuf, yaitu 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam, 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris alaihissalam, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa dahulu sebelum daripada kitab Taurat. Pada pokoknya, isi dari kitab-kitab tersebut memiliki kesamaan, yaitu mengajak manusia untuk bertauhid, artinya menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang menyekutukannya. Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya dengan tujuan agar menjadi pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan Allah, dirinya sendiri, dan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, kitab-kitab tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia menghambakan diri dan menyembah kepadanya, merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan akibatnya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Apabila manusia tidak ingin diliputi oleh rasa hina dan kemerosotan martabat, maka hendaknya ia selalu berpegang teguh pada tali Allah, yaitu dengan cara mempelajari kitab suci Al-Quran dan memedomaninya dalam rangka mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari Al-Quran, manusia juga mampu memiliki kontak kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung, misalnya melalui sholat, zakat, puasa, atau haji. Hal ini disebut ibadah mahdoh. Maupun tidak langsung, seperti dengan kegiatan muamalah, pemanfaatan lingkungan, atau kemasyarakatan. Hal ini disebut ibadah ghair mahdoh. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Yang kedua, fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan dirinya sendiri. Manusia berkewajiban untuk menjaga dirinya agar selamat di dunia dan akhirat dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hal tersebut diterangkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Artinya, hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat At-Tahrim ayat 9. Pada zaman yang serba super canggih ini, banyak manusia yang lupa terhadap dirinya sendiri, bahkan tidak sedikit yang mengingkari asal kejadiannya, sehingga akhirnya menjadi sombong, ingkar dan tidak mau mengakui bahwa dirinya berasal dari setetes air. Hal ini terjadi karena ia belum meresapi hakikat keimanan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Yang ketiga, fungsi Al-Quran yaitu sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia. Allah menciptakan manusia dari suku bangsa yang berbeda-beda dengan tujuan agar saling mengenal dan tolong-menolong, tidak saling bermusuhan dan saling mencemooh karena kesombongan mereka. Di hadapan Allah, manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa kepadanya, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna aktsarakum 'indallahi atqakum
Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Di dunia ini, manusia tidak mungkin hidup sendirian. Ia pasti butuh bantuan orang lain. Bentuk kerjasama dalam pergaulan tersebut sering disebut muamalah, membutuhkan adanya saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati. Tentu saja dalam hal ini dibutuhkan adanya tuntunan yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para rasulnya untuk menjadi pedoman hidup antara manusia dengan sesamanya. Kemudian fungsi Al-Quran yang keempat adalah sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan alam. Adanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya juga memiliki fungsi yang tak kalah pentingnya, yaitu untuk menjadi pedoman manusia dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan alam atau lingkungan, karena sesungguhnya mereka diciptakan juga untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga alam dari kerusakan dan harus menjaga kelestariannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Demikianlah penjelasan yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.